Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Amarwati dengan NIM 07011282429174 dari kelas A Indralaya. Nah, jadi saya sendiri adalah seorang mahasiswa administrasi publik angkatan 2024. Jadi di sini saya sudah membuat rancangan masa depan, yakni rencana karir saya di masa depan setelah lulus dan menjadi sarjana administrasi publik. Nah, jadi rencana karir saya di masa depan, saya memiliki rencana karir untuk mengikuti seleksi tes calon pegawai negeri sipil atau CPNS pada formasi analis kerjasama ahli pertama di Badan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, di mana syarat-syarat yang harus saya tempuh, syarat-syarat yang dimiliki pada saat tes CPNS ini adalah syarat-syarat seperti tes CPNS pada umumnya. Kemudian di sini saya menganalisis SWOT diri saya, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat, yang dimana strength yakni di sini kekuatan. Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terbiasa bekerja sama dalam tim, serta mampu menyusun administrasi dan laporan kerjasama secara rapi dan sistematis. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, saya memiliki kurangnya masih pengalaman langsung dalam dunia kerja pemerintahan dan belum memiliki sertifikasi pendukung di bidang administrasi kerjasama. Kemudian yang selanjutnya opportunity atau peluang, di mana setiap tahun pemerintah membuka formasi CPNS termasuk di daerah Kabupaten Musi Banyuasin, serta adanya peluang pengembangan karir di lingkungan pemerintah daerah dinamis dan terus berkembang. Kemudian ada threat, tantangan, persaingan yang cukup ketat dengan peserta lain dari berbagai latar belakang pendidikan, serta ketentuan seleksi yang ketat dan dinamis yang mengikuti peraturan nasional. Nah, setelah menganalisis SWOT diri, tentu saja saya membuat target atau tahapan, yakni target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di mana untuk target jangka pendek, yakni saya menargetkan menyelesaikan studi S1 Administrasi Publik dengan tepat waktu dengan hasil yang memuaskan, serta aktif mengikuti kegiatan pelatihan, webinar, atau magang di instansi pemerintahan. Kemudian untuk jangka menengah, target saya yaitu mengikuti seleksi CPNS dan berhasil lolos di formasi yang saya inginkan. Setelah itu, saya berfokus untuk membangun pengalaman kerja dan mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang administrasi publik serta kerjasama daerah. Kemudian, untuk target jangka panjang, saya menargetkan untuk mengembangkan karir di lingkungan pemerintahan daerah, menjadi pejabat fungsional media, serta ikut terlibat dalam perumusan kebijakan kerja sama daerah dan antar daerah. Selain itu, saya merencanakan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S2 di bidang administrasi publik atau manajemen pemerintahan. Nah, kemudian saya membuat alternatif plan, yakni plan A dan plan B. Yang pertama ada plan A saya, yakni mengikuti seleksi CPNS, tentu saja pada formasi analisis kerjasama ahli pertama di Badan Kerjasama Sekretariat Daerah Musi Banyuasin. Jika lulus, saya akan fokus membangun karir di lingkungan pemerintah daerah, mengikuti pelatihan, dan melanjutkan studi S2 untuk mendukung peningkatan kompetensi. Kemudian ada plan B, di mana jika belum berhasil lolos CPNS, saya akan mencari peluang bekerja di instansi swasta atau lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang administrasi publik, kerjasama daerah, atau CSR perusahaan. Nah, selama itu juga saya akan tetap belajar dan mengembangkan diri untuk persiapan seleksi CPNS di periode berikutnya, serta mengembangkan pengalaman kerja di bidang administrasi publik. Nah, itulah rencana masa depan yang saya siapkan untuk jenjang karir saya setelah lulus dari administrasi publik. Itu saja yang saya dapat sampaikan dan saya share dan saya berikan. Semoga dapat menjadi referensi bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.